Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, Dwi Hasto Prasojo. Bapak Ibu, kawan-kawan guru hebat di seluruh Indonesia, apa kabar semuanya? Ya, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan 10 aturan penting ya, atau 10 kebijakan penting terkait seleksi tes P3K tahap yang kedua. Serta ada informasi lainnya, ya, seperti aturan mutasi dan jenjang karir ya. Apakah guru P3K bisa mutasi, kemudian bagaimanakah jenjang karirnya. Silakan Anda simak videonya sampai selesai agar Anda mendapatkan informasi lengkap ya. Bagi Anda yang baru menemukan channel saya, ya silahkan klik subscribe, nyalakan loncengnya agar Anda tidak ketinggalan setiap informasi terbaru dari saya. Terima kasih saya sampaikan kepada Anda yang telah berkenan mendukung channel saya ya. Saya doakan semoga Anda lulus tes P3K tahap kedua ini. Amin. Untuk kebijakan atau aturan penting yang saya sampaikan saya rangkum menjadi 10 poin ya. Yang mudah-mudahan dapat membantu ya Bapak Ibu ya dalam memahami aturan terkait P3K ini. Baik, yang pertama ya, pendaftaran tahap kedua dan pemilihan formasi bisa Anda lakukan mulai tanggal 24 sampai tanggal 30 Oktober ya, tahun 2021 ya. Silakan Bapak Ibu mendaftar kemudian memilih formasi ya. Memilih formasi ini ya bisa Anda pilih yang kira-kira peluangnya besar ya, atau formasinya masih banyak sehingga peluang lulusnya itu besar ya. Jadi saya sarankan memilih sekolah yang jumlah formasinya banyak ya, maka peluang Anda akan semakin besar ya. Terus yang kedua, ini masih banyak yang ditanyakan oleh kawan-kawan kemarin ya, perlu saya sampaikan kembali. Siapa sajakah yang berhak mengikuti tes tahap kedua ya? Yang pertama tentunya adalah guru honorer negeri ya, kemudian guru honorer K2, kemudian honorer swasta dan lulusan PPG ya. Untuk yang honorer negeri dengan honorer K2 ini adalah bagi Anda yang tidak lulus tahap pertama ya, ini tidak lulus tahap pertama. Kemudian untuk yang honorer swasta dan lulusan PPG ini adalah ya peserta yang baru bisa ya mengikuti pada tahap kedua ini. Memang ini haknya adalah masuk pada tahap yang kedua. Kemudian yang ketiga terkait afirmasi itu masih mengacu Menpan RB nomor 28 tahun 2021 ya. Jadi tidak ada perubahan ya, masih sama ya tentang besaran afirmasi ini terkait dengan cerdik atau ya usia ya. Ada afirmasinya sesuai dengan aturan yang lama. Yang keempat ya, nilai seleksi tahap pertama dapat digunakan pada seleksi tahap kedua. Ketentuan atau syaratnya adalah formasi dan bentuk satuan pendidikan harus sama dengan tahap pertama ya. Nah, jadi bagi Bapak Ibu yang tahap pertama ini nilainya lulus ya, memenuhi passing grade ya, tetapi kalah peringkat ya, maka nilai Bapak Ibu ini bisa digunakan pada tahap kedua ini. Yang penting Bapak Ibu harus memilih ya formasi dan bentuk satuan yang sama ya. Bentuk satuan ini contohnya misalkan Bapak Ibu tahap pertama memilih sekolah dasar ya, SD ya. Maka pada tahap kedua nanti Bapak Ibu juga harus memilih satuan pendidikan SD ya, sekolah dasar. Nah, itu maksudnya bentuk satuan pendidikan yang sama ya. Tapi kalau Bapak Ibu yang tahap pertama ambil SD, tahap keduanya SMP, nah, maka ini nilainya tidak berlaku yang tahap pertama ya. Yang bisa dipahami ya aturannya. Yang kelima,
peserta bebas memilih sekolah ya pada wilayah yang sama ya, sesuai jenjang dan kabupaten, kota, provinsi ya. Jadi sekarang Bapak Ibu ini bebas memilih sekolah ya. Jadi tidak ada sistem kunci ya. Ya silakan Bapak Ibu pilih yang kira-kira sekolah yang formasinya banyak ya. Jangan sampai satu formasi Bapak Ibu ambil itu peluangnya lebih kecil ya. Itu pengalaman dari kawan-kawan ya. Jadi pilih formasi yang lebih dari satu ya, mungkin ada 2 atau 3 ya. Semakin banyak formasi, maka semakin besar peluang untuk lulus ya. Yang keenam, tidak ada prioritas guru induk ya, tidak ada sistem kunci ya. Ini adalah poin yang merugikan bagi Anda yang statusnya guru induk ya. Tentunya sangat merugikan ya, karena akan bersaing bebas dengan ya peserta yang lainnya ya. Kemudian yang ketujuh, tidak ada penambahan formasi pada tahap kedua ya, hanya sisa formasi tahap pertama ya. Ya tentunya jumlah formasinya semakin sedikit, pesertanya semakin banyak ya. Ya ini perlu Bapak Ibu ketahui ya. Jadi itulah saran saya, pilihlah sekolah yang jumlah formasinya banyak ya, sehingga peluangnya lebih besar ya, walaupun mungkin letaknya agak jauh dari tempat tinggal Anda ya, tidak masalah ya, yang penting mendapatkan peluang yang bagus. Terus yang ke-8, penilaian masih menggunakan passing grade sesuai dengan Menpan RB nomor 1169 tahun 2021 ya. Dengan ini adalah aturan yang terbaru kemarin ya, yaitu ada 3 kategori passing grade, K1, kategori 1, kategori 2, dan kategori 3 ya. Sudah jelas aturannya ya. Kategori 1 ini bagi mereka yang ya memenuhi passing grade awal ya. Passing grade awal ya. Kalau yang K1-nya tidak terpenuhi, maka berlaku K2 ya. Bagi Bapak Ibu yang usianya 50 tahun ke atas ya. Ini yang kompetensi teknisnya dihilangkan ya. Nah, kalau K2 dan K1-nya tidak ada yang terpenuhi, maka berlaku kategori 3 ya, yang passing grade-nya dikurangi 50 poin ya. Nah, jadi seperti itu ya, masih menggunakan aturan yang terbaru kemarin ya. Yang ke-9 ya, ini menjawab juga pertanyaan dari kawan-kawan ya. Yang tidak mengikuti seleksi tahap pertama bisa ikut seleksi tahap kedua dan tahap ketiga ya. Ini kemarin banyak yang bertanya, syaratnya adalah harus sudah punya akun ya. Karena kalau sekarang belum punya akun, sudah tidak bisa membuat akun baru ya, karena sudah ditutup ya. Jadi kalau Anda sudah punya akun, insya Allah dapat ya mendaftar seleksi tahap kedua dan ketiga ya. Kecuali kalau memang Anda belum punya akun, maka Anda tidak bisa mengikuti seleksi tahap kedua. Terus yang terakhir ya, nah ini yang sangat banyak ditanyakan ini ya oleh kawan-kawan ya. Jabatan ASN guru ya, yang P3K ini tidak ada peluang pindah ya. Tidak ada peluang pindah dan menjadi kepala sekolah ya. Jadi untuk P3K guru ini tidak bisa pindah ya, dan tidak bisa menjadi kepala sekolah ya. Saya jelaskan, ini saya sampaikan berdasarkan ya tweetnya Pak Abi Ridwan ya. Yang pertama, P3K guru diangkat jadi kepala sekolah ya. Ini pertanyaan. Maka jawaban beliau adalah berpikirmu terlalu jauh nak, sekali P3K guru ya tetap jadi guru ya. Pola karirnya tidak seperti PNS ya. Pengembangan kompetensi yes, pengembangan karir no ya. Jadi alurnya adalah guru pertama, guru muda, guru madya, guru utama ya. Paling top mentok di guru muda ya.
Ya, ini untuk gambaran saja ya. Kira-kira untuk kedepannya seperti itu ya. Untuk karir guru P3K ya. Tapi untuk hak yang lainnya ya tentunya sama ya dengan PNS. Terkait dengan apakah guru P3K bisa pindah, ini yang disampaikan Pak Abi Ridwan ya. Saya sampaikan kembali, tahukah Anda bahwa kontrak kerja P3K ya, dengan PPK ya. PPK itu adalah gubernur, bupati atau wali kota, bersifat by name by address ya. Jadi kinerja tak sesuai atau minta pindah berakibat kontrak berakhir ya. Nah, ini ya, berarti ini jawabannya ya. Jadi untuk P3K ini kemungkinan memang ya tidak bisa pindah ya, atau tidak bisa mengajukan pindah. Salah satu mengapa ada P3K guru adalah agar tidak ada lagi yang meminta mutasi ya, menjaga supply dan demand. Nah, jadi ini untuk aturan mutasinya seperti ini ya, memang diarahkan untuk P3K guru itu memang ya bekerja pada ya unit kerja yang tetap ya, tidak bisa pindah ke unit kerja yang lain ya. Ya, terima kasih ya atas kunjungannya. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe. Jika ada pertanyaan ya silakan Anda tulis saja di kolom komentar. Insya Allah akan saya respon ya satu persatu. Sampai jumpa pada video saya selanjutnya. Saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.